Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Kurniawan Saputro, NIM 104200019, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas HES 5A, akan membuat video pembahasan mengenai dasar-dasar bisnis dalam Islam untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis Islam. Baik, langsung saja kami akan memulainya. Pada subtema dasar-dasar bisnis dalam Islam, kami akan mengklasifikasikan menjadi beberapa subbagian kembali. Yang pertama adalah definisi serta konsep dari etika menurut perspektif Islam. Yang kedua, bisnis dalam Islam. Yang ketiga, ada etika bisnis dalam Islam. Dan yang keempat, fungsi etika bisnis Islam. Baik, kita memasuki pada subtema yang pertama, pada dasar-dasar bisnis dalam Islam, yakni mengenai definisi dari etika. Kita akan mengambil dari bahasa Yunani, yakni etikos, yang artinya itu adalah sesuatu yang timbul karena kebiasaan. Ataupun kalau kita merujuk pada konsep dalam etimologi bahasa Arab, itu disandingkan dengan kata akhlak, yang mana kata akhlak sama-sama kita tahu bahwa itu adalah pengertian yang memiliki makna daripada sebuah kesopanan, aturan tingkah laku, norma budi pekerti, tabiat, dan lain sebagainya, yang memang sangat-sangat fundamental. Sementara kalau kita merujuk pada menurut definisi dari Imam Al-Ghazali, mengatakan bahwa etika ataupun akhlak itu adalah sesuatu yang tercipta dari dalam jiwa yang menghasilkan sebuah perbuatan yang spontan. Jadi bisa kita ambil ataupun bisa kita pahami bahwasanya etika ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, karena ini bersumber dari hati. Karena refleksi daripada hati ataupun jiwa itu adalah perilaku ataupun etika tadi. Ketika etika itu bersih ataupun hati itu bersih, itu adalah sebuah koherensi dari jiwa yang bersih pula. Kemudian konsepnya, etika ini dipandang sangat penting dalam Islam, baik dalam muamalah maupun dalam ibadah. Karena ibadah memang mengatur antara etika kita dengan Sang Pencipta, tetapi dalam bermuamalah kita akan berinteraksi dengan banyak orang. Maka dari itu, etika inilah yang akan dimunculkan untuk menciptakan tatanan moral yang baik. Kemudian yang kedua, kita akan memasuki pada bagian bisnis dalam Islam. Bisnis dalam Islam, kita akan memulainya dari pengertian bisnis. Bisnis ini berasal dari bahasa Inggris yang arti business, yang memiliki pemaknaan bahwasannya bisnis ini adalah kesibukan. Kesibukan yang bagaimana? Kesibukan yang menghasilkan profit. Ataupun kalau kita ingin lebih mudah memahaminya, adalah sebuah kegiatan, sebuah usaha, ataupun hal-hal lainnya yang bersifat ekonomi untuk meningkatkan pendapatan ataupun profitabilitas yang mengakibatkan sebuah keadaan ekonomi yang lebih baik. Jadi bisnis ini adalah sebuah semacam tatanan ataupun strategi dalam dunia usaha untuk menciptakan perekonomian yang lebih lanjut. Jika kita koherensikan ataupun kita relevansikan bagaimana kehidupan antara bisnis dengan Islam, itu maka kita akan merujuk pada perdagangan. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasanya bisnis dalam Islam ini adalah sebuah bisnis yang sangat menjanjikan, karena merupakan salah satu pintu dari bermacam pintu rezeki yang sangat-sangat menguntungkan. Kemudian, bagaimana bisnis dalam Islam itu? Ya, inilah, bisnis dalam Islam ini tidak sama dengan bisnis yang ada di luar ataupun yang di luar koridor dalam Islam, ataupun bisnis yang tidak mengenal aturan. Bisnis dalam Islam sangat beretika, yang artinya bahwa segala sesuatu yang diatur dalam bisnis ini merupakan aturan-aturan yang sangat komprehensif, yang sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah.
yang artinya riba, goror, maisir, dan sebagainya jika ditinjau dari sudut etika itu adalah sebuah perwujudan dari pelanggaran etika moral yang ada. Bagaimana riba akan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain, bagaimana penipuan ataupun ketidakjelasan judi dan lain sebagainya akan merugikan di pihak yang lain. Itulah yang tidak dikehendaki oleh bisnis Islam. Bagaimana merugikan satu orang dari beberapa transaksi yang lainnya. Itulah teman-teman, bagaimana sangat luar biasa sekali bisnis Islam ini menjadi sebuah model ataupun sebuah bagaimana bisnis ini menjadi rancangan yang sangat-sangat baik, karena ini sangat-sangat membantu dalam dunia ekonomi untuk menciptakan kemaslahatan umat. Kemudian bagaimana sih etika bisnis dalam Islam itu? Etika bisnis dalam Islam itu adalah etika yang tidak menghendaki adanya kecacatan di dalam akadnya. Bagaimana harus ada kejelasan, harus ada kejujuran, harus ada keadilan, harus tidak ada pembohongan, harus tidak ada yang ditutup-tutupi. Artinya, informasi, barang, akad, perjanjian di dalam semua bisnis itu telah sesuai dengan syariat. Artinya etika ini menjadi landasan bagaimana terciptanya ekonomi yang halal. Karena etika ini menjadi sebuah hal-hal yang selalu beriringan ataupun selalu mendasari bagaimana berjalannya sebuah etika dalam berbisnis ataupun berwirausaha. Karena wirausaha tanpa didasari etika merupakan sebuah kezaliman. Karena kita hanya menginginkan profit untuk kita, tetapi kita mengabaikan prinsip-prinsip moral yang menjadikan kerugian di pihak yang lainnya. Kemudian kita tahu bahwasanya banyak sekali manfaat, banyak sekali hikmah yang dapat bisa kita ambil dari menerapkan etika bisnis Islam ini. Yang artinya banyak sekali keuntungan daripada kita dalam menerapkannya. Bisnis kita berkembang, kita mampu memperdalam dan juga mempererat silaturahmi, dan kita menjauhi permusuhan teman-teman, saudara-saudara. Permusuhan ini sangat-sangat bisa dihindarkan karena kita menyusun sikap adil, sikap ukhuwah, tasamuh, tolong-menolong, dan toleransi antara sesama manusia, baik itu dalam berbisnis maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat-sangat penting. Kemudian kita memasuki pada pembahasan yang terakhir, itu adalah mengenai fungsi dari etika bisnis Islam. Apa sih yang menjadi fungsinya? Apa sih yang menjadi kebutuhan mengapa bisnis etika ini sangat penting dalam bisnis Islam? Padahal kan kita tahu bahwa bisnis Islam, ya kalau kita bisnis pasti kan kita profit aja. Kalau kita bisnis kan kita pasti hanya menginginkan ya keuntungan saja. Tetapi teman-teman ataupun saudara penikmat video, pada kesempatan kali ini kita harus merujuk kembali bahwa fungsi ini adalah menjadi hadiah dari etika dari bisnis Islam ini. Ketika kita mempunyai etika, maka ini ada sebuah fungsi-fungsi yang sangat baik kita lihat. Bagaimana ketika ada kode etik yang pertama. Kode etik apa? Ketika kita mempunyai etika, maka kita mempunyai ciri khas. Ciri khas dalam berwirausaha. Jadi, yang pertama itu ada fungsi sebagai kode etik bagi pelaku usaha. Pelaku usaha yang bagaimana kita lihat bahwa dunia luar profesional itu kita lihat bahwa wah, liberal, kapitalis dan sebagainya. Itu kan sebuah kode etik yang tidak baik. Tetapi ketika kita memperkenalkan dunia Islam dan etika yang baik, maka itu jauh lebih baik teman-teman. Yang kedua, menjadi dasar hukum, menjadi dokumen hukum. Dokumen hukum maksudnya bagaimana? Ketika kita mengetika, adanya etika dalam berbisnis, ini akan sangat meminimalisir sebuah kasus, akan sangat meminimalisir sebuah keadaan yang menyebabkan apa? Adanya sengketa-sengketa. Kenapa? Karena kita sangat-sangat menjunjung tinggi pertolongan yang pertama, menjunjung tinggi keadilan, menjunjung tinggi kejujuran. Nah, tentunya kalau kita sudah menjunjung etika-etika yang baik ini, tidak akan ada lagi kita tentunya ada permasalahan-permasalahan seperti adanya perampokan ataupun adanya penggelapan ataupun penimbunan. Nah, itu tidak ada. Maka dari itu inilah sangat penting teman-teman. Bagaimana kita melihat sebuah bisnis sebagai sebuah cover yang sangat baik, dalam sampul yang sangat baik. Kemudian yang selanjutnya itu adalah dengan adanya etika ini, maka fungsi daripada kemaslahatan untuk umat ini akan sangat terasa teman-teman.
ketika ada etika, kita akan melihat bahwasanya wah, Islam ini sangat koheren, sangat sempurna. Jadi banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan dari fungsi-fungsi ini, yang apabila kita aplikasikan itu akan menghasilkan sebuah kenikmatan dalam hubungan antar manusia dan juga Allah. Dan yang terakhir fungsinya itu adalah untuk menciptakan mempererat ukhuwah, persaudaraan. Jadi kalau kita bertolak kembali pada bisnis, maka kita akan bertolak pada ilmu muamalah atau fikih muamalah. Kenapa? Kita akan bersinggungan dengan orang banyak sekali perbedaan yang ada, banyak sekali hal-hal yang tidak sempurna. Nah, maka dari itu ketika kita beretika, itu akan bisa kita sikapi dengan sangat baik. Ketika ada perbedaan pendapat, nah kita harus mengutamakan yang mana? Mengutamakan untuk kepentingan bersama. Jadi ada perbedaan dalam pengambilan keputusan yang bagaimana? Yang disetujui oleh kebanyakan. Tidak bisa kita egois, tidak bisa kita memaksakan kehendak yang ada. Itulah bagaimana ukhuwah pun akan terbentuk, rasa persaudaraan, tolong menolong itu akan senantiasa tumbuh, teman-teman. Jadi inilah pembahasan dari kami bahwa etika bisnis Islam ini sangat baik, sangat penting, dan tentunya ini akan membuat revolusi di dunia ekonomi Islam sangat besar, dan ini akan sangat menguntungkan bagi banyak pihak. Dan kami berharap dengan adanya video ini, selain sebagai pemenuhan tugas, kami mengajak kepada teman-teman penikmat video ini untuk bisa untuk beralih ataupun berbenah untuk menciptakan sebuah sistem ekonomi yang baik, dimulai dengan bisnis dengan etika bisnis Islam. Karena kenapa, teman-teman? Dengan adanya etika ini kita aplikasikan, maka kemungkinan besar untuk ekonomi Islam menjadi daya tarik dan juga kesuksesan di dunia ekonomi internasional maupun global itu sangat-sangat terbuka lebar. Karena saat ini jika kita melihat ada penelitian itu, kita akan melihat bahwasanya ekonomi yang paling stabil, paling sustainable itu adalah ekonomi Islam. Kenapa? Karena kemaslahatan dijunjung tinggi dalam ekonomi Islam. Itulah penyampaian video kami. Dari video ini semoga banyak manfaat, dan kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kami ada kesalahan dan juga kekeliruan. Yang baik datangnya dari Allah, serta kesalahan hanyalah milik saya sendiri. Dan saya akhiri, saya Bagus Kurniawan Saputra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.